Selamat siang dan selamat datang Bapak Ibu guru hebat dalam acara yaitu GNN Gerakan Numerasi Nasional Matematika Gembira Fase A SDN Keramat Kelak 07. Mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu guru, saya tidak bermaksud menggurui. Di sini saya hanya ingin berbagi apa yang saya dapatkan selama pelatihan, yaitu pelatihan matematika gembira. Tapi sebelumnya izinkan saya membacakan pantun. Mohon cakapnya Bapak Ibu. Pergi ke pasar membeli pepaya. Jangan lupa menulis lasih. Belajar bersama guru-guru tercinta. Semoga hari ini penuh inspirasi dan kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita bisa kumpul di sini dalam kegiatan diseminasi pelatihan matematika gembira atau GNN Gerakan Numerasi Nasional. Acara pertama yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu dipersilakan berdiri. Dipersilakan duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa. Mari sama-sama kita membaca doa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, mari kita mulai ke materi. Tapi sebelumnya mari kita buat kesepakatan kelas. Yang pertama, saya mohon untuk silent handphone. Yang kedua, apabila ingin bertanya mengangkat tangan. Yang ketiga, kalau misal mau keluar atau apa, Bapak Ibu dimohon untuk mengangkat tangan. Terima kasih. Baik Bapak Ibu guru, sebelum dimulai kita SJK dulu. Di sini ada jingle matematika gembira. Bapak Ibu guru dimohon untuk dipersilakan untuk berdiri. Bapak Ibu guru mengikuti gerakan yang di layar ya.
Ya, kita masuk ke materi ya Bapak Ibu. Selamat datang di pembelajaran matematika yang menggembirakan. Di sini gerakan numerasi nasional merupakan inisiatif strategis yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan numerasi bagi siswa di seluruh Indonesia. Sejalan dengan agenda pembangunan pendidikan nasional, gerakan ini berupaya menumbuhkan budaya berpikir kritis, logis, dan analis di berbagai kalangan masyarakat. Ya Bapak Ibu, saya bilang gerakan numerasi nasional, Bapak Ibu menjawab mahir numerasi, majukan negeri. Ya, mulai Bapak Ibu ya. Gerakan numerasi nasional, mahir numerasi, majukan negeri. Satu kali lagi Bapak Ibu. Gerakan numerasi nasional, mahir numerasi, majukan negeri. Ya Bapak Ibu. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Ya, matematika gembira, yaitu matematika gembira adalah pendekatan pengajaran matematika yang menyenangkan, inovatif, dan bermakna yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen sebagai bagian utama dari Gerakan Numerasi Nasional atau GNN. Melalui matematika gembira diharapkan pembelajaran berjalan dengan penuh kesadaran, bermakna, dan menyenangkan bagi peserta didik. Di sini ada mindful, dan joyful. Yaitu di dalam matematika terdapat 5 tahap sintak, yaitu ada gembira. G-nya Bapak Ibu, gali eksplorasi. M-nya muat konten. B-nya buat aktivitas. I-nya ikuti pemikiran murid. Dan RA-nya rayakan dan akhiri. Ya Bapak Ibu, nanti setiap pembelajaran itu harus ada gembira. Jadi ada sintak, 5 sintak ya. Kita mulai dari sintak yang pertama. Di sini ada gali dan eksplorasi. Tahap gali dan eksplorasi di sini Bapak Ibu diharapkan bisa membangun pemahaman awal siswa terhadap suatu permasalahan melalui pengenalan konteks yang bermakna. Cara penerapan, ajukan pertanyaan. Setiap kita belajar itu gali dan eksplorasi dulu. Di awal itu Bapak Ibu ajukan pertanyaan terbuka yang menghubungkan matematika dengan kebiasaan sehari-hari. Misalkan hari ini misalkan pembelajaran untuk bentuk di sekitar kita. Sebelum pembelajaran kita tanyakan dulu apa yang ada bentuk di sekitar kita. Bapak Ibu, di sekitar kita ini juga ada apa coba? Banyak sekali bentuk di sekitar kita. Untuk awal pembelajaran di fase A itu kan masih bangun datar, itu ada persegi, lingkaran, dan segitiga. Dan di lingkungan sekitar kita itu ada kan? Kita gali ke anak-anak itu tanya, apa yang ada sih di sini? Dia ada di kipas angin, itu ada lingkaran bu, gitu kan? Kita begitu menarapkannya untuk menggali mereka agar ada eksplorasi apa yang mereka pikirkan, gitu loh Bapak Ibu, agar pembelajaran kita itu menyenangkan, mereka juga mudah memahami ya. Terus tujuan memulai pembelajaran dari pengalaman siswa agar lebih relatable, maksudnya pengalaman mereka di rumah juga banyak kan bentuk sekitar kita, lingkungan sekolah, lingkungan rumah, mungkin benda yang mereka pegang pun ada ya Bapak Ibu gitu ya. Terus peran siswa-siswa menjadi agen aktif bukan penerima pasif, jadi mereka yang aktif, jadi bukan kita yang bertanya atau mereka yang bu saya ada ini, bu aku melihat ini, seperti itu ya. Mungkin dari makanan pun ada bentuk di sekitar kita itu, contohnya bisa pun bentuknya persegi, ada persegi panjang, ini mereka begitu ya. Mereka menemukan ide matematis dari pengalaman sehari-hari ya. Pengalaman sehari-hari matematis mereka belajar warung pun mereka itu sudah belajar atau Ibu, mereka sudah senang. Lanjut ya.
masuk ke muat konten. Ya. Tahap muat konten, deskripsi tahapan kedua dalam gembira yang memuat konten numerasi dari hasil eksplorasi siswa. Cara penerapan, mendorong siswa menerjemahkan temuan ke bentuk matematika, grafik, diagram, notasi atau soal cerita. Jadi misalkan mereka sudah dapat nih, kita masukkan ke pembelajaran kita, mereka sudah melihat nih ada bentuk segitiga, kita buka di bentuk segitiga, bentuk bank data kita yang kita pelajari. Jadi disesuaikan, ternyata betul. Jadi pembelajaran matematika itu masuk ke dalam kehidupan sehari-hari. Tujuannya memperkuat matematisasi vertikal dari intuisi ke konsep formal. Terus peran guru membimbing siswa menjadi ide-ide matematis dari pengalaman sehari-hari yang tadi saya sebutkan. Jadi Bapak Ibu mengiring siswa itu untuk pemikirannya, oh kehidupan sehari-hari ternyata sama dengan matematika itu ada kaitannya, Bapak Ibu. Jadi mereka mempermudah matematika itu tidak menyenangkan tetapi menyenangkan, Bapak Ibu. Dampak pembelajaran menjadikan belajar lebih kontekstual, praktik dan bermakna. Siswa menyadari bahwa matematika dekat dengan kehidupan mereka. Ya, jadi dari matematika itu untuk fase A itu kan masih apa ya? Masih harus nyata apa yang dilihat, yaitu yang mereka pahami. Karena kalau menurut teori ya mereka mungkin masih agak sulit. Begitu Bapak Ibu. Kita lanjut ke buat aktivitas. Sama tahap buat aktivitas. Tahapan ketiga dalam gembira yang menekankan perancangan aktivitas kontekstual dan bermakna. Cara penerapan terbuka, eksploratif, kolaboratif, mendorong berpikir kritis, pemecahan masalah dan komunikasi matematis. Ya maksudnya buat aktivitas di sini siswa diminta untuk kita untuk membuat aktivitas cara mengukur dari bentuk yang ada. Misalkan di sini misalkan ada meja, ada buku yang dia pegang. Jadi ke anak-anak ke siswa itu kita minta bagaimana cara mengukur dengan misalkan ada sedotan, karena banyak cara mengukur itu berbeda-beda ya, ada dengan pakai sedotan atau pakai dengan meteran macam-macam. Itu diterapkan untuk ke anak-anak langsung. Misalkan ada meja, ada buku, silakan kita ukur gitu kan dengan alat yang ada di sekitar kita. Tujuannya menjembatani konten matematika dengan penerapan dalam kehidupan nyata. Jadi dalam kehidupan sehari-hari apapun bisa. Kadang-kadang anak-anak jengkal anak juga berbeda Bapak Ibu. Jadi misalkan coba meja ini berapa jengkal. Kalau sama kita kan lebar ya jengkalannya. Kalau anak kan beda lagi hasilnya Bapak Ibu. Jadi dengan berbagai macam alat ukur mereka sudah menghasilkan walaupun sama anak-anak dalam satu orang misalnya sama anak ini dengan anak itu tapi hasilnya bisa berbeda. Lanjut, peran guru merancang kegiatan yang berakar pada konteks sosial, budaya, ekonomi dan lingkungan siswa. Sekarang lanjut ke ikuti pemikiran murid. Ikuti pemikiran murid. Nah, tahap ikuti pemikiran murid. Tahap keempat dalam gembira yang menekankan evaluasi berbasis proses, bukan hanya hasil akhir. Cara penerapan gunakan refleksi tertulis, berpikir lantang, dialog kelas dan penilaian diagnostik. Maksudnya di sini kita bikin aktivitas mereka secara kelompok boleh. Terus direfleksi, silakan presentasi maju ke depan, misalkan apa yang mereka dapatkan. Terus kita kasih penilaian tertulis. Kalau kita kan biasanya LKPD atau dengan cara praktek membuat langsung gitu kan. Kalau misalkan di kelas mungkin membuat kelompok kecil, mungkin berapa orang, kita membuat aktivitas cara mengukur. Misalkan mengukur kain, mereka pasti berbeda-beda dengan satu dengan yang lain karena ukuran badan karena berbeda-beda juga ya Bapak Ibu. Lanjut, mendorong metakognisi refleksi diri dan kesadaran berpikir. Peran guru menelusuri cara berpikir siswa
Terus apa yang mereka sampaikan, nanti presentasi misalkan apa yang mereka sampaikan dengan mereka mengukur orang si A, si B atau caranya dengan ukuran yang berbeda, karena pasti hasilnya berbeda-beda pula. Dan hubungan antara konsep dan konsep matematik. Dampak pembelajaran membangun budaya belajar yang inklusif, reflektif, dan mengenai beragam cara berpikir siswa. Jadi setelah mereka presentasi, mereka bisa mengerti, oh ini seperti ini hasilnya, yang ini seperti ini hasilnya. Begitu Bapak Ibu. Nah, bayangkan dan akhiri. Tahapan kelima dalam gembira ini memiliki fokus utama, yaitu merefleksikan proses berpikir dan strategi yang digunakan siswa yang menekankan evaluasi berbasis proses. Bukan hanya hasil akhir, menekankan bahwa kesalahan adalah bagian dari belajar. Jadi tidak akan selalu benar, pasti ada kesalahan, tapi itu merupakan suatu pembelajaran ya Bapak Ibu. Dalam membuat sesuatu atau beraktivitas pun kita pasti ada kesalahan, tapi itu membuat kita semakin belajar. Terus melatih metakognisi, berpikir tentang cara berpikir. Dan guru membimbing refleksi dengan pertanyaan terbuka, memberi umpan balik formatif, menyesuaikan pendekatan belajar siswa. Terus yang terakhir, apresiasi. Rayakan pencapaian sekecil apapun itu, beri apresiasi atas usaha dan proses berpikir. Ciptakan suasana belajar yang positif dan bermakna. Jadi Bapak Ibu silakan setiap pembelajaran itu selalu positif, bisa ada bermaknanya, bisa ada menyenangkannya. Anak-anak berpartisipasi akan pasti banyak menyanyi, speaking itu pasti banyak ya Bapak Ibu. Lanjut, kita di penutup. Nah di sini saya akan membahas tentang matematika gembira dalam materi bentuk di sekitar kita. Dalam pembelajaran matematika itu harus ada 3, itu harus selalu dibawa ya Bapak Ibu. 1, berkesadaran, yang kedua bermakna, yang ketiga menyenangkan Bapak Ibu. Kita berkesadaran dulu. Yang kita bahas yang pertama yaitu guru dan murid sama-sama sadar tujuan belajar. Jadi sama-sama paham apa yang mau kita ajarkan. Yang kedua, belajar dengan niat, bukan sekedar menggugurkan tugas. Maksudnya Bapak Ibu guru diharapkan jadi bukan hanya saya menggugurkan tugas saja, saya sebagai guru mengajar, tidak. Tapi kita memang niat ingin mengajar, mendidik, memberikan ilmu terhadap siswa-siswi Bapak Ibu sendiri. Lanjut. Yang kedua yaitu bermakna. Matematika dikaitkan dengan dunia nyata anak. Setiap konsep punya makna dalam kehidupan mereka. Jadi matematika ini diharapkan selalu punya makna bagi mereka. Jadi dari hal yang materi teori menjadi memang benar-benar terjadi di kehidupan nyata. Misalkan mereka ke Palu, misalkan bawa uang 1.000 atau 10.000 lah, suruh beli apa, misalkan beli tepung, misalnya beli 1/4 kembali, misalnya tepungnya 5.000, kembalinya berapa? Nah, 5.000 rupiah. Itu udah hal yang memang konkret nyata yang anak alami Bapak Ibu. Jadi ada makna, jadi setiap itu dia membekas di pemikiran anak-anak. Terus yang selanjutnya, setiap konsep punya makna dari kayak yang tadi saya jelaskan. Selanjutnya menyenangkan Bapak Ibu, belajar dengan rasa senang dan antusias. Kelas hidup, anak aktif belajar jadi menyenangkan. Jadi
kadang-kadang kita kan belajar mengajar itu yang benar itu mengajar itu selalu memberikan soal, selalu memberikan catatan. Tapi di sini di matematika gembira tidak begitu. Jadi diharapkan anak-anak itu senang dengan menghadapi matematika ini menyenangkan. Ada lagu, ada misalkan Bapak Ibu anak-anak dibawa keluar untuk menghitung daun dari daun yang satu ke daun yang lain, boleh itu Bapak Ibu. Kita eksplorasi itu boleh, kita di luar, nggak selalu di dalam kelas. Jadi membuat mereka senang, bukan bukan hanya mencatat soal, tidak itu. Kan kalau kita mungkin saya ya, kadang-kadang yang belajar yang betul-betul kan anak-anak sendiri itu kadang-kadang kok belum menulis sih, itu menurut mereka. Padahal kalau sekarang ya dengan ketentuan baru matematika itu harus gembira, jadi harus menggembirakan, menyenangkan. Ketika belajar dilakukan dengan sadar, bermakna dan gembira, anak tumbuh paham dan bahagia. Ya, contohnya kita masuk ke misalkan ada bentuk di sekitar kita. Nah, ini bentuk di sekitar kita. Matematika gembira mengajak siswa untuk belajar dengan cara menyenangkan, memperkenalkan konsep geometri, bentuk di sekitar kita dengan pengalaman nyata dan visual, mendorong rasa ingin tahu serta kreativitas anak dengan tahapan gembira. Bapak Ibu di sini ada yang ditanyakan tidak dengan tahapan gembira? Ya, apa Bu? Ada anak yang belum bisa mengenal angka, Ya, bagaimana caranya untuk pembelajaran yang pengukuran tadi? Tadi kita terima kasih kita pertanyaannya. Jadi bagaimana kalau anak itu belum mengenal angka? Bagaimana cara dengan mengukur? Ya, Kemampuan anak berbeda-beda nih dalam satu kelas. betul. Kadang ada yang sudah bisa, ada yang bisa banget, ada yang belum mampu banget. Iya, kan iya betul. Misalkan kalau untuk pembelajaran ini ya, untuk bentuk di sekitar kita anak itu belum paham dengan angka. Maksudnya angka misalkan angka Sampai 10 bisa. ya misalkan gitu ya. Kita bisa mencoba dengan misalkan ini benda nyata, ya benda nyata dipraktekkan anak itu. Misalkan kalau kita punya kue dua, misalkan gitu kan, kuenya nyata kue. Terus kue itu akan kita bagi, misalnya kita punya dua, yang akan dibagi dua orang, berapa yang akan kita kasih. Kalau bentuk nyata, misalnya mereka kehidupan sehari-hari kan, misalnya mereka punya kakak, punya kue dua dibagi berarti kan satu, gitu kan. Kalau nyatanya, kalau misalkan kita kasih nih kue dalam angka ya, misalkan dua dibagi dua, mereka nggak paham di situ Bu. Tapi kalau dikasih konkret nyata begini, dua, coba ini ada dua guru sama guru ini, coba kalian bagikan bagaimana caranya, mereka tahu ya guru ini satu, ya ini satu. Tapi kalau angka mereka kasih, karena itu tidak nyata ya, sangat 4 bagi 2, mereka juga bingung tuh. Ya contohnya siswa saya, misalkan mau pulang diri, siapa yang bisa pulang duluan, kita bagi-bagian, gitu kan. Buku punya 4 kue, dibagi ke 2 orang, kuenya nggak kelihatan. 4 bagi 2, mereka bingung, masih berpikir. 6 bagi 2 pun mereka masih berpikir. Tapi kalau kita kasih konkret nyata dengan buah dengan apa nih, Bu Guru punya nih 2, nih ada nih siswa 2, Bu Guru ini kue di 2 dibagi 2 berapa, mereka tahu, kasih 1, ini kasih 1, mungkin itu kita ya. Ya, mohon maaf kalau memang kurang puas, saya masih sama-sama belajar ya, sama-sama Bu Ita. Lanjut ya, ada lagi Bu Nur sama Bu Kasna.
guru memberikan tayangan video ya Ibu, dengan yang memang menyenangkan. Kan banyak pembelajaran video itu yang menyenangkan. Misalkan pembelajaran kayak mengukur atau apa. Kalau pembelajaran bahasa misal mau menyenangkan dengan konsep nyata matematika, bahasanya boleh anak diajak main apa bahasa yang lomba-lomba begitu kan? Dan bulan atau juga boleh main congklak bahasanya, gitu ya. Untuk pembelajaran yang menyenangkan, untuk matematikanya boleh main congklak. Misalkan berapa nih ditaruh berapa jadi sisa berapa, itu boleh. Itu ada dalam pembelajaran kita di gali dan eksplorasi itu ada. Boleh dengan mengenalkan budaya tradisional, yaitu antara lain bisa dengan permainan seperti congklak, itu ada dalam pembelajaran kita ada itu. Congklak atau jangkung bulan seperti itu boleh. Kalau misalkan anak-anak senang pasti itu buatnya main, kita main congklak, ayo kita menghitung matematika dengan bermain congklak, itu senang pasti. Itu bagi cewek ya, bagi cowok itu kan cewek cowok lah untuk jangkung bulan bisa ya. Itu bosnya bagaimana? Terima kasih bosnya. Buat Nur kalau untuk bangun ruang boleh ya, tapi untuk pembelajaran fase A sebetulnya belum ya. Kalau untuk kelas 1 belum sampai ke bangun ruang ya belum, baru bangun datar hanya yang dilihat oleh satu arah. Tapi boleh ditanyakan itu boleh, Bunur. Kalau untuk bangun ruang Bunur boleh melihat kardus atau kubus atau karena bangun ruang itu bisa dilihat dari segala sisi. Es krim, menurut es krim ya, bisa dilihat dia dari segala sisi. Bola bisa dilihat dari segala sisi. Sedangkan bangun datar Bunur hanya satu arah. Kayak layar ini hanya satu arah. Kalau lihat kita dari pinggir kan, kalau dia lihat dari pinggir kan tidak, dia bisa. Itu namanya satu arah. Kalau bangun ruang itu ada kolom di dalamnya ya, jadi kayak bola, kubus gitu loh Bunur ya. Baik apa Bunur? Terima kasih. Nah di sini yang tadi ya bergembira, G-nya gali dan eksplorasi, M-nya muat konten, D-nya buat aktivitas, I-nya ikuti pemikiran rumit, R-nya lahirkan dan adili. Jadi Bapak Ibu untuk pembelajaran matematika, misalnya Bapak Ibu itu bikin RPM untuk yang saya pelajari kemarin nanti pelatihan. Kita bikin rencana pembelajaran mendalam. Kita itu memakai ini Bu. Jadi di kegiatan awal misalnya kita pembukaan nih, kita bukan assalamualaikum dan bla 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 bla. Nah kita masuk ke kegiatan inti. Kegiatan misalnya 10 menit itu, misalkan kita di awal itu gali dan eksplorasi. Nah itu apa? Jadi kalau dulu kan di RPP atau baru aja itu ada tulisan satu kegiatan inti. Kalau sekarang diganti gali dan eksplorasi untuk matematika ya. Ini matematika aja. Terus misalkan kita membuat pembelajaran video atau apa, ini bahasanya yang belum besok ya, bahkan mau tampil besok ya, itu ditulisin di modul ajar FM sekarang rencana pembelajaran mendalam itu dimasukin muat konten. Terus ada anak-anak misalnya diskusi, bahasanya di situ tulisin buat aktivitas, maksudnya aktivitas apa yang mereka mau lakukan, apa bahasa masih tidak salah, ya. Habis itu ya. Buat kerja, ya itu sekarang untuk matematika gembira ya, yang terbaru. Karena kita itu diminta untuk menjadi fasilitator ya. Nah nanti misalkan ikuti pemikiran dulu dari hasil diskusi itu kan anak-anak berdiskusi apa sih yang dibuat seperti apa, terus nanti sambil presentasi. Nah kita mengikuti apa yang mereka sampaikan. Nah yang terakhir adalah dan akhir kita beri apa namanya dengan misalkan kita dikasih A, dikasih W, kasih O, kasih W, wow keren, wow keren, boleh begitu. Itu apresiasi buat anak-anak yang misalkan sudah tampil. Jadi anak-anak udah senang gitu dikasih keren gitu ya. Itu ya yang saya dapatkan kemarin gitu kan.
tujuan pembelajaran, peserta diharapkan mampu menggunakan konteks lingkungan sekitar dan kehidupan sehari-hari yang selaras dengan konsep geometri. Dan dua, melakukan aktivitas pembelajaran geometri untuk fase A yang bersifat kontekstual, visual, dan eksploratif. Yang ketiga, melakukan prinsip pembelajaran mendalam, berkesadaran, bermakna, dan bergerakan. Nah, di sini besok kan mau buat ini, bosan belum tampilnya bentuk supervisi, boleh dengan mau masukkan ini. Berkesadaran, bermakna, dan bergerakan itu harus ada setiap pembelajaran di matematika. Sama dimensi kelulusan, ya. Tambah lagi kan sekarang KI, ya kan? KI, Ya, KI. apa KI? Iya, kebiasaan Indonesia hebat ya. Jadi harus ada itu dicantumkan. Lanjut. Dari dan eksplorasi lagi, cuman ini untuk bentuk di sekitar kita. Kita ini contoh materi. Contoh materi saya bawa tentang bentuk di sekitar kita. Di sini dari dan eksplorasinya, kalau tadi kan secara umumnya, kalau ini untuk ambil materi yang saya ambil, mengenal berbagai bangun datar. Bangun datar untuk anak di fase A kan hanya lingkaran, segitiga, persegi, ya betul ya. Ya, melakukan komposisi dan dekomposisi atau pengerjaan suatu bangun datar dari berbagai konteks serta kegiatan yang cocok dalam pembelajaran materi bangun datar. Itu banyak sekali kalau bangun datar. Saya pun sama, mengajar banyak lah lingkungan di kelas. Anak-anak aku senang. Apa yang ada di kelas kita? Ada pintu bu, ada papan tulis bu, gitu ya. Banyak ya. Ada jam bu. Itu bangun datar, kenapa dengan bangun datar? Nah, karena hanya bisa dilihat hanya satu arah ya Bapak Ibu. Lanjut. Nah, buat konten untuk tuh. Ini saya kan RPM-nya untuk pembelajaran di kelas. Nih, jadi ada seperti ini buat konten. Gunakan metode pengajar yang menyenangkan, ajarkan cara kontekstual, memanfaatkan media visual yang interaktif, penangkan mindset metispan. Yang tadi bertiga, yang tadi tiga itu. Berkesadaran, bermakna, dan menyenangkan. Nah, ini ada jimbalnya Bapak Ibu, boleh dilihat untuk, nah ini untuk lagunya bangun datar ya Bapak Ibu, boleh sambil diikutin. Bangun datar ya. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan lagu ini untuk nanti Bapak Ibu pembelajaran di kelas ya. Boleh Bapak Ibu untuk speaking atau apa, mereka kan senang. Mereka menyanyi, mereka melihat menyanyi tapi sambil menghafalkan bangun datar, ya kan? Ya boleh seperti itu, atau dengan apa yang Bapak Ibu yang kira-kira menyenangkan untuk anak-anak. Jadi di pembelajaran matematika itu harus ada berkesadaran, bermakna, dan menyenangkannya itu. Karena kadang-kadang anak-anak itu udah takut dengan pembelajaran matematika. Ya kayak saya zaman dulu mungkin sedikit takut gitu, kayaknya punya gitu matematika. Tapi di sini diharapkan Bapak Ibu bisa menerapkan gembira itu dari eksplorasi. Apa tadi Bapak Ibu? Dari eksplorasi, muat konten,
buat aktivitas, ikuti pemikiran murid, rayakan dan hadiri. Terus kita selalu ngasih apresiasi, dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Boleh disampaikan nanti di kelas ya. Kita buat aktivitas ya. Iya, makanya dikasih apa tuh? Kasih apa? Dikasih apa ya? Bapak Ibu, ini ada buat aktivitas, tadi udah sampaikan buat aktivitas. Cara pembelajaran mengenal bangun datar, terus beri paham tujuannya, terus mengaitkan pengamatan bentuk dengan konteks budaya. Konteks budaya itu yang tadi saya sampaikan. Jadi ada permainan congklak, permainan budaya kita itu boleh kita pembelajaran memakai itu untuk matematika. Jadi ada apa tadi Kunur? Nah, lampu bulan ya sama congklak itu boleh. Karena kita mengenalkan budaya kita, karena hampir punah itu ya. Ya, terus di masalah komposisi dan dekomposisi bangun datar, mulai memahami pemahaman selasi bentuk. Terus aktivitas praktis merakit, menyusun dan menempel potongan seperti bermain puzzle. Bermain puzzle juga boleh. Kerja kelompok dan saling membantu menambah keceriaan dan semangat kolaborasi. Ya, konteks tenun juga boleh. Ya, banyak macamnya untuk matematika gembira ini. Selanjutnya, nih Bapak Ibu, kita bisa aktivitas tuh bisa dilihat itu kayak pizza ya, segitiga bentuk dan contoh pizza. Contoh segitiga yang lezat dan menyenangkan. Rambu lalu lintas juga bisa segitiga juga ya Bapak Ibu. Contoh segitiga yang penting di jalan. Jadi dari makanan ini, dari apa contoh rambu lalu lintas sama juga segitiga. Nih yang persegi. Ini ada pintu, ada lantai ya Bapak Ibu ya. Ya, karakteristik persegi memiliki 4 sisi sama panjang dari sudut siku-siku. Terus lantai kelas atau papan catur. Nah, kita bisa buat aktivitas siswa. Ini ikuti pemikiran murid. Yang tadi Bapak Ibu sudah kita bahas, ikuti pemikiran murid. Ya, kita setelah diskusi anak-anak silakan untuk maju ke depan. Untuk presentasi apa yang mereka sampaikan, kita ikuti pemikiran mereka. Pasti berbeda-beda yang mereka dapatkan, ya. Lanjut. Nah, rayakan dan akhiri penugasan. Bapak Ibu bisa memberikan tugas, terus refleksi singkat. Bapak Ibu bisa memberikan di penugasan itu LKPD ya. Terus refleksi apa yang mereka sampaikan itu, terus mereka pamer hasil karya. Misalnya mereka disuruh buat seperti inilah Bapak Ibu, buat apa namanya ini, bentuk-bentuk bangun datar. Mereka bisa membuat misalnya segi begini kan, mereka juga mudah. Anak-anak tuh boleh dikasih sedotan. Nah, seperti ini contoh konkret kalau dalam pembelajaran. Tapi kalau Bapak Ibu misalnya tidak bisa, anak-anak bisa mau buat contohnya bahan dari rumah atau kayak membawa pizza atau apa, mereka boleh dipresentasikan. Kenapa disebut persegi panjang? Kenapa disebut persegi? Karena sisinya ada 4 misalkan. Anak-anak dicoba dihitung sisinya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Itu namanya persegi dan bangun datar. Terus sudutnya ada berapa anak-anak? Ada 4, 1, 2, 3, dan 4. Itu ya Bapak Ibu. Lanjut. Nah, rayakan dan akhiri, ajak murid cerita suatu hal atau hal seru atau baru yang mereka pelajari tentang bangun datar. Bisa juga apa yang paling kamu suka dari belajar di bangun datar, Bapak Ibu. Kalian hebatnya, kayak yang tadi saya bilang. Jadi setelah Bapak Ibu belajar itu kasih apresiasi. Rayakan dan akhiri, berikan apresiasi. Wah, kamu hebat, wah kamu dikasih apa? Dikasih wes lah, saya pun dari pembelajaran ini sudah mulai menerapkan. Jadi setiap mereka
habis, mereka bisa mengisi. Mereka maju ke depan. Ini apa coba siapa yang bisa mengisi? Misalkan pembelajaran Pancasila atau apa? Sila pertama apa? Siapa yang bisa maju? Setelah itu dikasih apa? Dikasih dikasih gitu. Udah seneng banget. Diberi tepuk tangan gitu ya Bapak Ibu, apresiasi selalu ada di situ. Anak-anak jadi tidak mengantuk. Mereka baru mau mengantuk baru udah teriak lagi kita dikasih apa? Gitu kan, ya begitu Bapak Ibu. Sampai di sini ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Karena sudah mau selesai. Sudah cukup Billy. Sudah cukup ya Bapak Ibu. Ya, mungkin pembelajaran hari ini cukup sekian. Nanti kalau ada penugasan untuk Bapak Ibu, mungkin mohon dikerjakan bikin RPM Bapak Ibu. Ya, rencana pembelajaran mendalam dengan memakai konteks sintak tadi apa? Gembira. Apa Bapak Ibu gembira? G-nya gali dan ekspresi. Terus muat konteks. 3-nya buat aktivitas. 4-nya ikuti pemikiran murid dan 5-nya dan hadir. Bapak Ibu dalam menerapkan dalam mengajar nanti matematika mudah-mudahan bisa menerapkan itu. Terus ada berkesadaran, bermakna dan menyenangkan gitu ya Bapak Ibu. Mungkin itu yang kita bahas hari ini. Mudah-mudahan nanti ada lagi untuk materi yang selanjutnya ya Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti dimohon untuk mengerjakan RPM, rencana pembelajaran mendalam ya. Ya mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf Bapak Ibu, saya tidak bermaksud menggurui, hanya ingin berbagi sedikit tentang pembelajaran gembira ya. Gembira ya, bereksplorasi, buat konten, buat aktivitas, ikuti pemikiran murid dan kayak serta ya, atau apresiasi, akhirnya atau apresiasi Bapak Ibu boleh itu. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tidak bermaksud menggurui, hanya ingin berbagi sedikit. Mudah-mudahan bisa menjadi gambaran atau ide buat Bapak Ibu ya. Terima kasih. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bu Asna.